Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Ajib akan membuat bolu gulung ekonomis, yaitu bolu gulung abon. Pertama, campurkan 4 butir telur, 50 gram gula pasir, bisa dikurangi kalau nggak suka manis, 30 gram tepung terigu, 10 gram susu bubuk, dan 10 gram tepung maizena. Setelah itu beri sedikit pasta vanila secukupnya aja dan 1 sendok teh cake emulsifier, saya pakai SP. Kemudian naikkan kecepatan mixer secara bertahap, mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonannya ini mengembang, kaku, kental, dan berjejak. Seperti ini cukup. Kemudian matikan mixernya. Selanjutnya tuangkan 80 gram margarin yang sudah dicairkan dan bersuhu ruang. Aduk dengan mixer menggunakan kecepatan paling rendah asal tercampur rata aja. Kalau sudah, ratakan dengan menggunakan spatula, sisir bagian pinggirannya supaya semuanya benar-benar tercampur rata. Seperti ini, hasil akhirnya adonannya tetap kental seperti ini. Tuangkan adonan ke loyang ukuran 24 tingginya 4 cm yang dialasi dengan kertas roti, dan untuk bagian pinggiran loyangnya nggak perlu dioles supaya hasil cake-nya ini nanti nggak berkerut saat matang. Kemudian bisa diratakan. Setelah itu bisa kita sambil goyangkan seperti ini supaya adonannya itu merata. Selanjutnya bisa kita hentakan seperti ini untuk membuang gelembung udara, atau bisa juga menggunakan tusuk sate seperti ini caranya ya. Ini supaya pori-pori kuenya itu halus. Kalau sudah, ini bisa kita taburi dengan daun bawang yang dipotong kecil-kecil. Lalu taburi dengan irisan cabai merah besar yang diiris tipis dan kecil seperti ini. Kalau sudah, bisa kita taburi juga dengan wijen hitam dan putih. Selanjutnya ini siap untuk dipanggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Ini saya panggang menggunakan api atas bawah dengan suhu 180 derajat selama 15-20 menit. Dan ini sudah selama 15 menit saya oven. Bisa kita lihat hasilnya. Permukaan kuenya seperti ini ya, sudah kering kecoklatan, jadi bisa dipastikan ini nggak akan lengket saat digulung nanti. Kemudian bisa kita sisir bagian pinggirannya karena tadi ini nggak dioles. Karena kalau dioles, bagian pinggirannya itu bisa berkerut saat matang. Nah, ini sudah selesai saya sisir bagian pinggirannya. Kemudian saya akan menyiapkan serbet karena meja saya itu agak licin, supaya nggak licin saat digulung ya. Kemudian kertas roti, dan langsung aja kita balik loyangnya di atas kertas. Lalu kita lepaskan kertas rotinya secara perlahan. Karena ini akan diisi dengan mayones, jadi ini akan saya diamkan dulu sampai hangat. Sebelumnya panas-panas langsung kita tekan seperti ini. Ini tidak diiris ya, cuman ditekan aja supaya sedikit tertekuk, jadi agak gampang saat digulung. Nah, langsung aja kita gulung dalam keadaan panas. Jika sudah tergulung, langsung aja kita buka kembali gulungannya dan kita biarkan sampai benar-benar hangat atau dingin. Dan untuk olesannya, saya menggunakan 1 bungkus mayones dan 1 sendok makan susu kental manis. Kemudian diaduk rata. Kalau sudah seperti ini siap untuk digunakan. Kalau kuenya sudah dingin, langsung aja kita oleskan mayones dan campuran kental manis tadi. Kita ratakan seperti ini. Selanjutnya langsung aja ditaburi dengan abon. Sebaiknya gunakan abon yang nggak ada bawang gorengnya. Kalaupun ada, bisa kita sisihkan bawang gorengnya. Kemudian di bagian ujungnya sini saya taburi agak tebal. Nah, seperti ini. Dan langsung aja ini kita gulung. Caranya seperti ini, bisa dilihat ya. Kalau sudah tergulung, bisa kita padatkan dengan cara seperti ini. Lalu kita putar. Dan ini akan kita tekan menggunakan scraper. Sebelumnya bisa kita lihat dulu ya apakah ini menempel di kertas atau tidak, dan ini tidak menempel. Kalau sudah, langsung aja kita tekan menggunakan scraper. Untuk tangan di bagian bawah kita gunakan untuk menarik kertas yang di bawah ya, dan bagian atasnya kita tekan seperti ini supaya bulatannya itu set. Kalau sudah, langsung aja kita tutup gulungannya dan bisa kita diamkan sampai set kurang lebih setengah jam. Dan ini dia hasilnya, sudah saya diamkan selama kurang lebih setengah jam. Bisa kita lihat hasilnya seperti ini, nggak nempel sama sekali ya. Kemudian langsung aja kita potong. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kelihatan pori-porinya itu halus banget. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita cobain ya. Untuk teksturnya ini benar-benar lembut banget. Teksturnya juga empuk dan pori-porinya halus, dan untuk rasanya dijamin enak banget. Gurih dari abon dan juga mayonesnya ini benar-benar cocok banget. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep Black Forest gulung.
Bismillah, pertama campurkan 4 butir telur dengan 50 gram gula pasir, 30 gram tepung terigu, 10 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk, 1/4 sendok teh vanili bubuk, serta tambahkan juga 1 sendok teh cake emulsifier, saya pakai SP. Kemudian naikkan kecepatan mixer secara bertahap sampai kecepatan yang tinggi, sampai adonannya mengembang kaku kental berjejak seperti ini cukup. Masukkan 20 gram coklat bubuk sambil diayak, kemudian kita aduk dulu seperti ini supaya tepungnya itu nggak berhamburan. Baru kita hidupkan mixernya dengan kecepatan paling rendah asal tercampur rata. Setelah itu kita tuangkan margarin sebanyak 80 gram yang sudah dingin dan bersuhu ruang. Biar warnanya lebih nyoklat, kita tambahkan setengah sendok makan pasta Black Forest, juga pakai pasta coklat biasa. Kemudian kita aduk dengan speed paling rendah asal tercampur rata. Kalau sudah, ini kita ratakan lagi dengan menggunakan spatula ya. Sisir bagian pinggiran yang belum tercampur, kemudian kita aduk balik sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Kalau sudah, langsung aja dituangkan ke loyang. Saya pakai ukuran 24, tingginya 4 cm yang dialasi dengan kertas roti, dan ini loyangnya tidak perlu dioles apapun. Lalu ratakan supaya semua adonannya merata di dalam loyang. Kalau sudah, kita pecahkan gelembung udaranya dengan menggunakan tusuk sate atau lidi seperti ini. Setelah itu kita hentak-hentakan beberapa kali, baru langsung aja kita oven. Jangan lupa sebelumnya ovennya sudah dipanaskan dulu, dan ini langsung aja kita panggang. Saya pakai api atas bawah dengan suhu 180 sampai 200 derajat tergantung oven masing-masing, karena setiap oven itu berbeda ya. Ini saya panggang kurang lebih 15 sampai 20 menit tergantung oven masing-masing. Jika sudah selama 15 atau 20 menit, ini bisa kita buka pintu ovennya. Ini karena coklat jadi nggak kelihatan ya permukaannya itu sudah kering atau enggak, tapi kayaknya ini sudah kering. Biasanya saya tes dengan cara seperti ini. Saya tekan-tekan perlahan dengan ujung jari. Jika tidak ada bunyi seperti nyes-nyes atau pes-pes gitu, berarti permukaan kulitnya itu sudah matang. Dan jika dipencet seperti ini, kulitnya itu nggak masuk ke dalam atau tidak berbekas, berarti ini sudah kering sempurna. Jadi kalau pas digulung dia nggak akan lengket sama sekali di kertas atau tidak terkelupas kulitnya. Biasanya kan kalau bolu gulung itu kalau kurang kering, permukaannya pasti akan menempel saat digulung di kertasnya nanti. Oh iya, ini saya sudah cuci tangan ya, jangan khawatir, jadi ini bersih. Langsung aja kita keluarkan dari oven, sisir bagian pinggirannya karena loyangnya ini tadi tidak dioles, karena kalau dioles biasanya saat matang bagian pinggirannya itu akan berkerut. Selanjutnya panas-panas langsung aja kita balik di atas kertas roti seperti ini. Jadi ini masih dalam keadaan panas, kita keluarkan dari loyang. Kemudian lepaskan kertas rotinya secara perlahan. Kemudian dengan menggunakan pisau saya tekan seperti ini di bagian ujungnya. Ini tidak dibelah atau diiris ya, cuman saya tekan aja supaya nanti gampang ditekuk saat digulung. Langsung aja kita gulung dalam keadaan panas dan dalam keadaan tanpa isian sama sekali. Jadi gulungan pertama ini fungsinya supaya nanti saat digulung kedua kali dia lebih lentur. Nah kalau sudah, ini langsung kita buka lagi. Karena ini mau saya isi dengan buttercream, jadi ini saya biarkan dulu sampai dingin. Jika kalian menggunakan selai, bisa langsung dioles dan digulung dalam keadaan panas ya. Kalau sudah, kita selanjutnya akan membuat buttercreamnya. Di sini saya pakai 500 gram mentega putih, saya pakai merek Rose Brand, dan 50 gram margarin. Kalau mau pakai mentega putih semua juga bisa. Kemudian ini saya tekan-tekan seperti ini dulu ya dengan spatula, karena mentega putihnya ini dari kulkas jadi agak keras gitu. Kalau sudah, baru kita mixer dengan kecepatan tinggi. Jangan lupa bagian pinggiran yang nggak ke mixer ini kita sisir ya, supaya semuanya rata kita mixer. Oh ya, ini saya bikin sekalian banyak karena mau saya simpan di kulkas buat stok. Oh iya, maaf saya kelupaan, seharusnya tadi di awal kita masukkan juga sirup gula bersamaan dengan margarin dan juga mentega putih. Tapi karena saya lupa, saya masukkan di pertengahan, tapi nggak apa-apa ya. Kemudian ini kita mixer lagi dengan kecepatan tinggi kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Untuk sirup gulanya tadi saya ambil dari 100 gram gula pasir yang direbus dengan 75 ml air. Kemudian masukkan Hallman soft cream. Hallman soft cream ini bisa kalian beli di toko bahan kue. Ini saya pakai sekitar 100 gram dan tambahkan juga 200 gram kental manis. Kemudian mix dengan kecepatan tinggi kurang lebih 10 menit. Oh iya, kalau kalian suka bisa ditambahkan vanili susu seperti ini. Nanti rasanya itu kan mirip kayak es krim vanila gitu. Tapi kalau nggak suka bisa di skip. Kemudian ini kita mix dengan kecepatan tinggi sampai semuanya mengembang. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat ini hasilnya mengembang banget dan juga terlihat lembut sekali, pori-porinya juga halus. Dan selanjutnya ini bisa langsung kita oleskan di atas kue yang sudah dingin. Sebelumnya saya oles dulu dengan selai stroberi. Ini kuenya sudah dalam keadaan dingin.
Kemudian kita ratakan selainya. Jika sudah, langsung aja kita olesi dengan buttercream. Oh iya, sebelumnya bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih. Untuk ketebalan buttercreamnya ini bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Kemudian kalau sudah, ini kita ratakan. Dan sebelum digulung, jangan lupa siapkan dulu scraper atau penggaris besi. Kalau nggak ada, kalian bisa pakai loyang yang tipis atau talenan yang tipis ya. Kalian pokoknya bisa pakai apa aja. Kemudian langsung aja kita gulung seperti ini. Karena tadi sudah kita gulung tanpa isian, jadi pas digulung seperti ini lagi, ini lebih gampang. Nah, bisa dilihat ini kulit dari bolu gulungnya itu nggak lengket sama sekali. Jadi kalau misalnya masih lengket berarti permukaannya itu belum kering sempurna ya. Nah, kalau sudah, ini kita padatkan dengan menggunakan scraper seperti ini supaya bentuknya itu bulat. Jangan terlalu ditekan ya, karena ini ada isian buttercreamnya, bisa keluar. Nah, kalau sudah, ini kita diamkan dulu sampai set di dalam kulkas. Kurang lebih selama 20-30 menit. Nah, ini yang sudah kita diamkan di kulkas, bisa kita buka. Bisa dilihat ya, ini buttercreamnya agak ada yang keluar tadi, jadi agak lengket tapi nggak apa-apa. Nah, kulitnya ini nggak lengket sama sekali. Langsung aja ini saya olesi dengan buttercream. Untuk tebalnya disesuaikan dengan selera masing-masing. Selanjutnya langsung aja kita ratakan buttercreamnya. Ini hasilnya kurang rapi ya, maaf ya, karena ini bakalan ditutupi dengan coklat juga, jadi cukuplah seperti ini. Kemudian langsung aja kita tempel dengan coklat batang atau di sisi yang sudah diserut atau diiris tipis. Ini tadi saya parut dengan menggunakan parutan wortel. Nah, seperti ini hasilnya. Dan jika sudah, bagian ujungnya akan saya rapikan karena kotak yang saya gunakan itu nanti ukurannya 23, lebih pendek, jadi harus diiris dulu bagian ujungnya supaya bisa masuk ke dalam kotak. Kemudian bisa kita semprotkan lagi buttercream di atasnya. Saya pakai split 1M dan kita hias dengan cherry merah seperti ini. Jika sudah, ini bisa langsung kita pindahkan ke alas yang dipakai di dalam kotaknya nanti. Nah, jika tadi bagian ujungnya tidak dipotong ya, ini bakalan susah masuk ke dalam alas kotaknya, ini bakalan ngepas banget, jadi sebaiknya dipotong karena saya pakai kotak ukuran 23. Langsung aja yuk kita cobain yang bagian ujungnya tadi. Bismillah. Yang pasti rasanya coklat dan enak banget. Nah, untuk kotaknya saya pakai seperti ini ya. Bagian luarnya tuh kayak terbuat dari mika dan sudah ada tempat untuk talinya. Langsung aja kita masukkan ke dalam kotaknya ini. Panjang kotaknya ini 23 cm, lebarnya 10 cm dan tingginya juga 10 cm. Ini kita masukkan secara perlahan ya, hati-hati. Nah, ini kalau tadi bagian ujungnya nggak kita iris tipis, kayaknya ngepas banget ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita angkat di bagian talinya. Untuk talinya ini lumayan kuat dan kokoh. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan baku di daerah masing-masing. Nah, ini cocok banget jadi kue hantaran ataupun buat kue ulang tahun gitu ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan membongkar resep jualan bolu gulung ekonomis. Langsung aja kita simak videonya. Bismillah. Pertama, masukkan 4 butir telur, campur dengan 60 gram gula pasir, 50 gram tepung terigu, 1 sendok makan tepung maizena, dan 1 sendok makan susu bubuk. Masukkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk, bisa juga diganti dengan yang cair, dan 3/4 sendok teh cake emulsifier. Saya pakai SP, bisa diganti TBM atau valet. Naikkan kecepatan mixer secara bertahap, jadi ini menggunakan metode all-in-one, semua bahan dicampur jadi satu kecuali margarin. Mixer sampai adonannya mengembang, kaku, kental, berjejak seperti ini cukup. Ambil 1 sendok makan adonan, ini akan dipakai untuk membuat motif nanti. Dan untuk sisa adonannya, tuangi dengan 80 gram margarin yang sudah dicairkan dan bersuhu ruang. Aduk dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah asal tercampur rata, jangan terlalu lama ya. Kemudian kalau sudah, kita ratakan lagi dengan menggunakan spatula. Kita sisir bagian pinggiran dan bagian bawahnya kita aduk balik. Pastikan tidak ada margarin cair yang mengendap di bawah. Dan untuk 1 sendok makan adonan tadi, kita beri pasta coklat seperti ini. Aduk rata, kemudian ini saya masukkan ke dalam plastik segitiga.
Kemudian tuang adonan ke dalam loyang ukuran 24 hingga 4 cm yang dialasi dengan kertas roti, dan untuk bagian pinggirannya nggak perlu dioles supaya hasilnya saat matang tidak berkerut. Kemudian kita ratakan seluruh adonan, dihentak-hentakan, dan untuk membuang udaranya lagi saya gunakan tusuk sate seperti ini ya. Jadi ini untuk memecah gelembung udara yang timbul saat adonan dimixer dengan kecepatan tinggi, sehingga pori-porinya nanti bisa halus. Kemudian tinggal kita kasih motif, untuk motifnya sesuai keinginan masing-masing aja ya. Kalau saya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita gunakan bantuan tusuk sate atau lidi, kita tarik seperti ini. Dan ini dia hasilnya setelah kita beri motif, tinggal kita panggang. Jangan lupa untuk ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Untuk ovennya saya memakai oven gas. Di sini saya menggunakan suhu 180 derajat dengan menggunakan api atas bawah secara bersamaan. Jika pakai otang atau oven tangkring, gunakan api besar dan letakkan di rak paling atas atau rak nomor 3. Untuk resep bolu gulung yang menggunakan oven tangkring, kalian bisa cek linknya di deskripsi ya. Ini saya oven kurang lebih 15-20 menit tergantung oven masing-masing, dan ini dia hasilnya. Permukaan sudah kering ya, bisa kita angkat. Karena ini tadi tidak dioles, jadi kita sisir bagian pinggirannya. Kemudian ini saya siapkan serbet karena meja yang saya pakai licin. Kemudian alasi dengan kertas roti dan langsung aja bolunya kita balik di atas kertas seperti ini. Jadi ini dikeluarkan masih dalam keadaan panas, kemudian lepas kertas rotinya secara perlahan supaya lebih mudah ditekuk saat digulung. Ini saya tekan seperti ini menggunakan pisau, jadi ini tidak diiris ya, cuma sekedar ditekan aja gitu supaya gampang ditekuk. Kemudian panas-panas langsung aja digulung. Kalau sudah langsung aja dibuka lagi. Kalau mau diisi dengan buttercream tunggu sampai dingin, tapi karena ini saya pakai selai jadi langsung aja saya oles saat masih dalam keadaan panas. Jika selainya sudah rata, langsung aja kita gulung. Untuk caranya seperti ini, tinggal kita tekuk karena tadi sudah kita tekuk sekali ya, jadi lebih gampang. Kalau sudah kita balik seperti ini, nah ini dia hasilnya, nggak lengket sama sekali ya di kertasnya. Kemudian ini akan kita padatkan gulungannya dengan bantuan scraper atau penggaris besi. Untuk kertas bagian bawah kita tarik seperti ini dan kita tekan seperti ini supaya gulungannya itu benar-benar bulat dan set. Dan jangan lupa untuk tangan yang satunya kita pakai untuk menarik kertas bagian bawah. Kalau sudah dipadatkan seperti ini, tinggal kita diamkan sampai benar-benar set, bisa didiamkan di dalam kulkas ya. Dan ini dia hasilnya yang telah saya diamkan kurang lebih selama setengah jam di dalam kulkas. Jadi gulungannya ini sudah benar-benar set dan siap untuk dipotong. Dan maaf ini ada sedikit retak ya di bagian ujung karena tadi kena tangan saya. Untuk memotongnya usahakan gunakan pisau yang tajam ya supaya hasil potongannya itu rapi. Nah ini dia hasilnya, bisa dilihat. Dan ini akan saya iris lagi, bisa kita lihat lagi ya. Seperti ini hasilnya, pori-pori kuenya itu halus banget. Nah bisa dilihat dari teksturnya aja, sudah pasti bolunya ini bakalan lembut banget. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan baku di daerah masing-masing. Kalau untuk saya jual kisaran harga Rp50.000. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja kita cobain ya. Bisa dilihat ini teksturnya itu lembut banget. Teksturnya juga moist, lembab, nggak kering karena ini di oven dalam waktu yang sebentar. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan membuat bolu gulung batik yang super lembut. Untuk langkah awal, lelehkan 80 gram margarin. Setelah setengah meleleh seperti ini, langsung diangkat dan diaduk di atas meja sampai semuanya meleleh. Kemudian ini disisihkan dulu. Di wadah yang bersih, campurkan 4 butir telur dengan gula pasir sebanyak 60 gram atau setara dengan 4 sendok makan, 30 gram tepung terigu, ini sambil diayak, 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan susu bubuk, kemudian ini diayak, tambahkan 1 sendok teh cake emulsifier, saya pakai SP. Oh iya, saya lupa tambahkan juga pasta vanila atau vanili bubuk 1/4 sendok teh. Ini tadi saya terskip ya videonya.
Kemudian mixer, naikkan kecepatan mixer secara bertahap sampai kecepatan tinggi, mixer sampai mengembang kaku kental berjejak, seperti ini cukup. Ambil 2-3 sendok makan adonan atau secukupnya, ini nanti akan dipakai untuk membuat motif. Untuk satu bagian saya beri pewarna hitam secukupnya aja. Dan untuk satu bagiannya tetap dibiarkan putih seperti ini ya. Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan untuk sisa adonan beri 20 gram coklat bubuk sambil diayak. Aduk dengan mixer kecepatan paling rendah asal tercampur rata aja. Kalau sudah, tuangkan margarin cair yang sudah hangat atau bersuhu ruang, kemudian aduk lagi dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah sebentar aja asal tercampur rata. Ratakan dengan menggunakan spatula, sisir bagian pinggirannya, kemudian aduk balik sampai tidak ada margarin cair yang mengendap di bawah adonan. Tuang ke loyang ukuran 24 yang dialasi dengan kertas roti di bagian dasarnya. Untuk bagian pinggirannya nggak perlu dioles ya, supaya hasil cake-nya ini nggak berkerut saat matang. Kemudian ratakan dan dihentak-hentakan. Kalau sudah, tinggal kita kasih motif. Untuk motifnya ini sesuai keinginan masing-masing aja ya. Kalau saya seperti ini, dan maaf kalau hasilnya ini masih kurang rapi. Dan ini hasilnya sudah saya kasih motif ya. Kemudian ini siap untuk dipanggang. Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang selama 15-20 menit tergantung oven masing-masing dengan api atas bawah 180 derajat. Nah, ini sudah kurang lebih 15-20 menit ya. Tinggal kita keluarkan, permukaannya juga sudah kecoklatan. Untuk cara memanggang menggunakan oven tangkring bisa kalian lihat di video saya yang lain ya. Nanti saya letakkan linknya di deskripsi. Kemudian sisir bagian pinggirannya ke 4 sisinya ini. Kalau sudah, langsung aja kita balik di atas kertas roti. Caranya seperti ini. Keluarkan dari loyang dan kita lepaskan kertas rotinya. Supaya lebih gampang saat digulung, ini akan saya tekan menggunakan pisau seperti ini. Ini tidak diiris atau dipotong ya, cuman ditekan aja supaya nanti lebih gampang saat ditekuk. Nah, seperti ini. Panas-panas langsung aja digulung. Kalau kalian pakai selai bisa langsung diisi dan digulung saat panas ya. Ini saya gulung dulu supaya nanti lebih gampang saat digulung dalam keadaan dingin. Nah, ini hasilnya nggak lengket. Kemudian langsung aja dibuka lagi gulungannya karena ini akan saya isi dengan buttercream. Biarkan sampai dingin atau hangat. Nah, ini sudah dingin. Kemudian olesi dengan buttercream. Untuk resep buttercream kalian bisa klik di pojok kanan atas atau linknya akan saya letakkan di deskripsi. Setelah buttercreamnya rata, saya kasih sedikit meses di bagian ujungnya ya. Bisa juga kalian pakai keju parut. Kemudian langsung aja digulung. Maaf ya, ini agak licin meja yang saya pakai, jadi alasnya itu gerak-gerak. Setelah itu bisa kita putar begini, kemudian langsung kita tekan menggunakan scraper atau penggaris besi. Tarik atau tekan kertas roti yang di bagian bawah, kemudian scrapernya kita gerakkan seperti ini supaya gulungannya itu betul-betul set. Kalau sudah, ini saya diamkan dulu dengan menggunakan scraper seperti ini kurang lebih 5 menit ya. Kalau sudah, baru kita gulung dan kita simpan di dalam kulkas kurang lebih 15-20 menit supaya gulungannya itu set. Nah, ini sudah saya diamkan di dalam kulkas, bisa kita buka. Ini hasilnya nggak lengket sama sekali ya, karena permukaannya itu benar-benar kering. Kemudian bisa dikemas seperti ini. Kalau dikemas dalam mika seperti ini pas banget buat hantaran atau bisa juga buat dijual ya. Dan ini akan kita potong-potong, kita lihat hasil bagian dalamnya seperti apa. Dan ini dia hasilnya, bagian dalamnya seperti ini ya, bisa dilihat.
Langsung aja yuk kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teksturnya lembut banget. Ini nggak seret sama sekali saat dimakannya, dan yang pasti rasanya itu nyoklat banget. Nah, gimana bikinnya? Gampang banget kan? Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir, dan seperti biasa klik video saya yang ada di layar akhir ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.